Oke ya, kita bertemu lagi dan ini sekarang sudah bulan Desember. Tadi Pastor Teddy sudah bilang kita masuk Desember. Ya, Desember buat saya adalah bulan yang paling menyenangkan sepanjang tahun ya. Saya mau katakan hello Desember ya. Kita lihat mulai ada latihan-latihan Natal, kita di mall-mall sudah mulai hiasan-hiasan Natal. Suasana berubah ya pada bulan Desember dan karena itu saya yakin pada hari Minggu ini juga kita lebih semangat dari biasanya. Saya mau tanyakan, apa kabar semuanya? Luar biasa. Kurang semangat, saya mau 5.000 orang menjawab. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita masih pada tema yang ditetapkan oleh Bapak Rohani. Sekarang kita masuk pada bagian kedua dari Pursuing the Truth. Di 3 minggu yang lalu kita bicara tentang what. Sekarang kita masih what dan why, how tahun depan. karena dalam bulan ini saya terakhir bicara di sini, nanti akhir bulan saya di Bali ya. Dapat tugas untuk sharing di Bali. Oke, sebelum kita maju lagi, saya mau memanggil 2 orang murid saya, siapa yang wajahnya muncul di sini. Pertama Michael, silakan maju. Michael dari IPD 64. Dan kemudian Cornel silakan maju. Cornel dari IPD 63. Puji Tuhan, Cornel tetap setia, sama seperti Ella, Nova, Feli. Puji Tuhan tetap ada anak-anak yang setia. Saya akan stop share supaya mereka muncul di TV. Kayaknya kalian jangan sampai ketutupan sama bunga. Ada mic yang biru itu. Oh iya. Supaya jangan ketutupan sama bunga. Ya, mereka sharing di Komsel dan saya memuji Tuhan untuk apa yang mereka sharingkan. Jadi saya bilang sharingkan juga di sini tentang mengejar kebenaran, pursuing the truth. Michael boleh memulai. Dia cerita sendiri deh. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Pagi. Shalom pastor, shalom dokter, shalom para jemaat. Sebelumnya salam kenal. Perkenalkan, saya Michael Agenego dari PD 64 yang sekarang statusnya sebagai muridnya Dr. Susan. Hari ini akan jadi kali pertama saya untuk sharing, menyaksikan kemurahan Tuhan hidup saya. Dan sharing ini tentang diri saya sendiri, kejadiannya pada diri saya sendiri, yang dimana waktu itu pada hari Selasa atau Rabu di Rumah Sakit Koja di lantai 11, saya dan Dr. Susan ketemu satu pasien dengan kondisi tertentu dan saya secara refleks saya bilang, oh Tuhan, astaga Tuhan. Dan ketika itu juga, detik itu juga Dr. Susan langsung tegur saya. Dr. Susan tanya, kenapa kamu panggil Tuhan? Kenapa kamu sebut nama Tuhan? Apa dasarnya? Di saat itu saya masih denial dengan kondisi itu. Saya bilang ke diri saya sendiri, oh, kenapa dok emangnya? Tapi dalam hati karena nggak berani. Kenapa dok emangnya? Kok nggak boleh saya sebut kayak gini? Gitu. Terus akhirnya Dokter Susan bilang ke saya, kamu minta ampun ke Tuhan untuk apa yang udah kamu lakuin. Ya saya nurut, saya minta ampun ke Tuhan, saya doa. Terus setelah itu ya urusan saya dengan Dokter Susan selesai di situ. Tapi setelah sampai di kosan, saya jadi kepikiran tentang kondisi saya tadi. Saya coba cari, terus ketemu di Alkitab itu di Keluaran 20 ayat 7 yang berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, hal ini saya bawakan di Komsel, dan kemudian setelah saya bawakan di Komsel, Dr. Susan bilang lagi, coba kamu cari lagi satu ayat yang bisa mendukung ayat yang barusan kamu sebutin. Dr. Susan sebutkan isinya dan saya coba cari ayatnya, dan memang ada di Matius 12 ayat 36 yang berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Yang dimana setelah saya membaca 2 ayat itu, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan kemarin betul-betul salah di hadapan Tuhan, betul-betul salah di hadapan firman. Sehingga saya berharap kemudian harinya saya menjaga mulut saya untuk tidak berkata demikian lagi, dan berdoa supaya apa yang saya lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan.
mungkin sekian dokter yang bisa saya sampaikan. Shalom semuanya. Iya, ini sering ya, saya sering menemukan, saya punya perawat di salah satu rumah sakit, kalau dia kaget, dia langsung berseru gini, oh Tuhan Yesus, padahal dia tidak ada berniat ngomong sama Tuhan Yesus. Maka saya bilang, ini banyak orang terbiasa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maka saya bilang, mereka jangan biasakan itu. Dan saya puji Tuhan bahwa dia mencari kebenaran. Saya tidak nyuruh dia cari ayatnya, tapi dia cari. Dan dia menemukan, dan dia menyatakan, dokter ayat ini mereposisi saya. Dia bilang sama saya pribadi, dia ngomong ke saya, di chat saya, ayat ini mereposisi saya. Yang tadinya saya nggak tahu, jadi tahu, dan mulai sekarang saya akan menjaga kata-kata saya supaya tidak menyakiti hati Tuhan. Coba kita bayangkan kalau kita lagi jalan, tiba-tiba ada orang menyebut nama kita, asal nyebut aja, bukan berniat ngomong sama kita aja nggak suka begitu, apalagi Tuhan. Jadi saya puji Tuhan, dan waktu saya bilang sama Michael, ada lagi ayatnya berkata kalau kamu ngomong yang sia-sia nanti harus diperdalam. Dia cari. Saya nggak nyuruh dia, saya tidak lalu nagih mana ayat, tapi dia cari. Jadi saya mengucap syukur ada anak-anak yang mulai mempraktekkan, mengejar kebenaran, mengejar firman dalam kehidupan roh mereka. Dan lanjut, Cornel silakan. Shalom semuanya, selamat pagi lagi, saya Cornelia dari IPD 63. Pada hari Minggu ini saya izin sharing singkat tentang tema Pursuing the Truth. Pada 3 minggu lalu, itu saat saya mengikuti komsel bertepatan dengan itu minggu pertama saya keluar dari RSUD Koja, dan saya melanjutkan koas saya di rumah sakit yang lain. Begitu pula dengan teman-teman di PD 3 lainnya, dan yang beberapa seperti saya keluar dari rumah sakit yang lama. Di minggu itu ada jadwal wisuda di hari Jumat, di Kamisnya ada jadwal komsel, dan itu minggu yang sangat sibuk karena saya harus berkenalan dulu sama orang baru di sana, di rumah sakit yang baru, dari konsulennya, perawat-perawatnya, dari suasananya, bahkan sampai ke pasien-pasiennya. Dan pada hari Kamis itu saya harus mempersiapkan wisuda untuk hari Jumat. Dan saya berpikir bahwa semua wisuda saya di hari Jumat itu adalah hal yang penting, hal yang sangat membuat saya membanggakan saya. Jadi saya tidak mau bahwa wisuda saya itu tidak berjalan lancar ataupun ada halangan. Jadi saya memilih bahwa berpikir bahwa apakah saya izin saja ke Dokter Susan bahwa saya tidak usah ikut untuk wisuda untuk komsel malam ini, dan mengikuti dan tetap mempersiapkan untuk wisuda saya. Tapi setelah saya renungkan lagi, sangat-sangat disayangkan jika saya melewatkan 1 hari untuk komsel ini, untuk pertumbuhan iman saya dan untuk pendekatan saya kepada Tuhan. Jadi saya merasa buang-buang waktu. Dan saya teringat lagi bahwa di salah satu sharing itu pernah dikatakan kalau serahkan semua kekhawatiranmu ke Tuhan, nanti semuanya akan Tuhan bantu. Gitu. Jadi saya rasa ya sudah, saya serahkan semua ke Tuhan aja, pasti semuanya itu lancar. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk saya tetap ikut komsel. Padahal sebenarnya komsel itu kan 2 jam, dan dalam 2 jam itu saya sebenarnya bisa istirahat, bisa tidur setelah saya kehujanan. Tapi saya memilih ikut aja, nggak apa-apa, nanti semuanya pasti Tuhan bantu. Dan benar saja setelah saya wisuda sampai malamnya itu tidak ada hambatan apapun, semuanya berjalan dengan lancar. Dan saya merasa sangat diberkati pada saat itu. Dan juga pada komsel memang sempat saya tersentuh dengan salah satu Injil dari Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan pada Injil ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa apapun yang dulu kita anggap berharga, sebenarnya itu hanya berharga untuk dunia, tetapi malah menjauhkan kita kepada Tuhan. Dan saya juga dalam beberapa minggu lalu pernah mengatakan bahwa dunia memang menawarkan hal-hal yang terlihat menarik, hal-hal yang terlihat membahagiakan, tapi ternyata malah menjauhkan kita dari Tuhan. Mungkin di akhir sharing saya ingin mengajak kita sama-sama kembali lagi mengevaluasi apa yang kita kejar di dunia ini. Karena sebagai orang percaya, hendaknya kita mengejar adalah kebenaran, bukannya malah fokus mengejar hal-hal duniawi saja. Dan mari kita berani untuk menaruh Tuhan sebagai tujuan kita. Sekian dari sharing saya, kiranya bisa memberkati kita semua. Iya, puji Tuhan. Kita 2 tahun lalu kan pernah bicara tentang prioritas, ketika itu saya mengambil dari Matius 6 ayat 33 ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan Tuhan tambahkan. Saat Cornel mempraktekkan itu yang namanya iman. Mempraktekkan walaupun hatinya bilang, mendingan aku tidur kan. Tapi itu terus rohnya yang
dia mendapatkan konsel yang memberkati rohnya dan membuat dia tetap terhubung dengan Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk anak-anak, pegang aja mic-nya nanti untuk kelas berikutnya yang akan bicara. Ya, kita akan mendeklarasikan ulang notes pembimbing kita masih sama dengan 3 minggu yang lalu. Filipi 3:14 seperti biasa saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita hormati firman, kita perkatakan bersama-sama dan 1, 2, 3 dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saya mengajak kita masih mengulangi lagi ayat ini. Pas berlari-lari kita gini ya, olahraganya. Dan berlari-lari biar kita merasakan yang namanya lari-lari itu seperti apa ya, biar nggak ngantuk ya. 1, 2, 3 dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ngantuknya hilang? Semangat? Silakan duduk. Ya, kita masuk pada konteksnya di Filipi 3. Sebenarnya saya sudah bahas ini ayat demi ayat detail di 3 minggu lalu. Saya tidak bahas ulang, tapi kita akan lihat nanti yang penting-penting saja sebelum masuk dalam why, dalam what dan why. Kita membaca ini kembali bersaut-sautan. Saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Saya mulai dari ayat 7. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Maka segala sesuatu amat rugi karena mengenal akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, ayat yang terakhir tadi adalah nats pembimbing kita, ayat utama kita yang membawa kita untuk mengejar kebenaran. Sekarang kita akan kembali melihat ayat demi ayat, garis besarnya saja. Pertama, kita mulai dari kata tetapi. 3 minggu lalu sudah kita bahas, tetapi ini mengandung pertentangan antara sebelumnya dan sesudahnya. Tadinya begini, tetapi lalu ada kebalikannya. Paulus mengatakan, tadinya hidup saya kira yang terbaik seperti yang hidup sebelum kenal Kristus. Orang Ibrani asli, disunat pada hari kesekian, tidak cacat dalam menjalani hukum Taurat, suku Benyamin, semuanya ahli Taurat. Orang kalau lihat, waduh keren banget ya. Tapi kemudian Paulus bilang apa? Sekarang itu aku anggap rugi, bahkan aku anggap sampah. Ada perubahan saat sesuatu terjadi dalam hidup kita. Perubahan itu bisa membuat yang tadinya untung menjadi rugi, yang tadinya rugi menjadi untung. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus, ini ayat 8, lebih mulia dari semuanya itu. Rugi. Kalau kita bilang yang rugi yang mana, yang untung yang mana, sangat ditentukan oleh sudut pandang. Kita pandang dari sisi sebelah mana. Kalau kita posisinya sama dengan Tuhan, sudut pandang sama dengan Tuhan, maka yang kita anggap rugi sama dengan yang Tuhan bilang rugi. Sebaliknya, kalau kita pada posisi yang berlawanan dengan Tuhan, yang kita anggap untung sebetulnya Tuhan bilang tidak menguntungkan. Ini sudah kita bahas 3 minggu yang lalu. Dan di Komsel hari Kamisnya kami
semuanya senang karena Bapak Rohani hadir ya di Komsel ya. Dan beliau mengomentari ayat 8 ini menggarisbawahi kata-kata lebih mulia. Pastikan bahwa pengenalan kita akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Apa yang kita anggap paling mulia dalam hidup kita? Apa yang kita anggap lebih mulia dari Kristus? Pastikan yang paling mulia adalah Kristus. Dan aku melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Ini kemarin dalam Komsel diseringkan oleh Talita. Talita boleh maju nak? Talita menceritakan bagaimana dia memahami ini aku anggap sampah. Ambil ya dari kakak Koas ya. Stop share biar masuk TV. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Saya ikutan perkenalan, nama saya Talita. Biar semakin kenal. Ya, kemarin saya sharing tentang ayat yang ke-8 ya, bahwa menganggapnya sampah. Jadi dalam khotbah part yang pertama Mama sampaikan bahwa kita kalau dosanya cuma dibius doang, nggak sampai mati, itu dosanya akan balik lagi. Kita nggak sepenuhnya sungguh-sungguh untuk mau berbalik kepada Tuhan. Jadi ngapain yang tidak dianggap bertobat. Jadi kemarin aku sampaikan bahwa udah bukan dianggap rugi saja, tapi sampai dianggap sampah sama Tuhan. Jadi harusnya kalau sudah dianggap sampah, bagi manusia juga harusnya sudah tidak dipungut lagi. Kalau kita udah buang sesuatu, kita udah kayak contohnya makanan kita buang, kita nggak akan pungut makanan itu lagi gitu. Bahkan makanan yang jatuh aja kita nggak pungut lagi. Masa sesuatu yang sudah dianggap rugi sama Tuhan, yang sudah dianggap sampah sama Tuhan, masih kita mau pungut lagi gitu. Jadi firman ini mengajarkan bagi saya bahwa saat saya mau mematikan dosa, saya sungguh-sungguh mematikan, bukan hanya membius dosanya, lalu dosa itu saya biarkan terus nanti dulu hidup lagi, terus saya kembali lagi dengan settingan yang saya masih berdosa. Tapi saya benar-benar mematikan dosa itu sampai dosa itu sudah yang nggak bisa bangkit lagi. Baik, silakan. Puji Tuhan. Jadi kalau dianggap sampah tidak dipungut lagi. Kalau dosa kita matikan tidak bangkit lagi. Jadi pastikan kita tidak kembali pada kehidupan yang lama karena kita sudah memastikan bahwa kita mematikan kehidupan yang lama. Ya. Dan ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Ada dua kebenaran ya, saya katakan 3 minggu yang lalu. Kebenaran kita sendiri yang kita anggap benar, dan kebenaran karena percaya. Dan saya mau sekali lagi kita memastikan bahwa percaya kita bukan percaya seperti yang Iblis percaya ya. Kemarin saya sudah suarakan dari Yakobus. Tapi ini dari poin-poin berserah diri Bapak Rohani yang nomor 4, mempercayakan seluruh hidup. Kalau kita mau katakan percaya, maka artinya mempercayakan seluruh hidup. Bukan cuma saya percayakan karier saya kepada Tuhan, tapi teman hidup saya yang atur. Itu nggak bisa. Harus seluruhnya kita percayakan kepada Tuhan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Saya kemarin 3 minggu yang lalu keluarkan Roma 6 ayat 11 bahwa kita mati bagi dosa lalu hidup bagi Allah. Sebetulnya untuk kematian ini ada 3D. Ella nih yang hafal nih. 3D itu apa Ella? Mati bagi diri, mati bagi dosa, dan mati bagi dunia. Ya 3D, kalau ditambah yang keempat jadi Daniel. 3D, mati bagi diri sendiri, mati bagi dunia, dan mati bagi dosa. Kalau kita mati bagi dosa, baru kita bisa bangkit bersama dengan Tuhan. Di ayat ke-11 ada kita beroleh kebangkitan dari orang mati. Pastikan kalau kita mau mengatakan aku bangkit, kita terlebih dahulu harus mati dulu. Matikan dulu semua kedagingan, baru kita bisa bangkit. Kalau orang sudah posisi berdiri, disuruh berdiri kan, ini aku sudah berdiri gitu ya, harus mati dulu baru bisa bangkit. Ayat ke-12,
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejar. Kalau aku dapat menangkapnya, sebab aku juga telah ditangkap oleh Kristus. Mengejar orang di dunia ini. Perhatikan kehidupan semua orang di dunia ini. Yang paling dikejar itu apa sih? Uang kan? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam? Uang, semua. Dan uang itu nggak ada dapat-dapatnya karena dia selalu ada di depan kita kayak begini. Pastikan bahwa kalau kita sudah di reposisi, maka yang ada di hadapan kita bukan lagi uang tapi firman, salib Kristus. Kita kejar terus tanpa berhenti salib Kristus, firman hidup itu. Kita mengejarnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan yang di belakang, mengarahkan pada yang di depan. Tentu melupakan bukan yang ilustrasi kemarin ya, jadi yang sudah diajarin saya lupa dokter, karena kan Filipi 3 bilang begitu, aku melupakan kan gitu ya. Yang kita lupakan apa yang membuat kita jauh dari Tuhan, dan kita arahkan diri kita kepada apa yang membuat kita bertemu dengan Tuhan. Dan untuk itu harus fokus. Filipi 3:14 ayat Rasul kita berkata, berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari. Tadi saya di awal waktu kita mengucapkan ayat ini, saya ajak kita bergerak, berlari. Karena berlari itu ya berlari. Berlari itu nggak ada yang lain santai-santai, mager gitu, nggak ada. Berlari. Dalam ini pengajaran Bapak Rohani, kalau sudah pakai kata Yunani saya emang nggak mudeng ya, ini Bapak Rohani yang ngajarin. Berlari-lari dari kata Yunani dibaca epidiokontas, dalam bahasa Inggris pursuing berarti mengejar terus-menerus ke arah yang tepat. Mengejar terus-menerus ke arah yang tepat. Mengejar, orang yang mengejar pasti berlari. Nggak ada orang yang mengejar tapi jalan santai-santai, nggak ada. Mengejar pasti berlari. Ingat waktu saya cerita Nova, saya tunjuk lift aja langsung dia mengejar biar bisa dapat masuk lift, itu pasti berlari, pasti sekencang-kencangnya. Beda dengan kalau seperti ini ya. Kalau ini sih cuma untuk gaya-gaya, untuk pamer-pamer di sosmed. Slow mo memang indah, tapi ini bukan mengejar, ini bukan berlari. Ini hanya untuk gaya-gaya, tidak akan bisa mencapai tujuan. Mengejar pasti berlari. Mengejar ini harus terus-menerus. Kita nggak bisa bilang, saya seminggu ini mau istirahat dulu, saya mau menggunakan waktu untuk yang lain, nggak bisa. Mengejar ini harus terus-menerus, tidak ada istirahat. Terus-menerus, karena kalau kita berhenti, ingat yang waktu saya kasih ilustrasi, kalau saya kano di lautan yang tenang, aman, saya angkat-angkat gayung juga enggak. Tapi kalau di air yang mengalir deras, saya mau berhenti, saya akan terseret. Kalau kita istirahat, kita akan terseret. Dunia selalu berusaha menyeret kita menjauhi Allah. Terus-menerus kemana? Ke arah yang tepat. Tadi Michael menceritakan bagaimana dia mengejar kebenaran. Dia betul-betul cari ayatnya. Kalau dia arahnya salah, dia nggak dapat ayat yang saya maksud. Tapi karena dia betul-betul mengarahkan, fokus mencari kebenaran Tuhan, minta Tuhan yang mana nih ayat ini, dia menemukan. Kita pasti menemukan Tuhan kalau kita berada di arah yang tepat. Dan untuk itu harus fokus. Untuk itu harus fokus. Saya pernah sharing tentang fokus sudah lama nih, 6 tahun yang lalu, tentang fokus. Dan ketika itu saya tayangkan foto ini.
Saya dengan koas-koas emang suka sih bikin foto-foto yang kita anggap ya indah. Orang lain sih belum tentu. Karena kalau foto yang kita lihat siapa sih? Pasti kita cari muka kita sendiri kan. Jadi kalau, nah ini kita sudah gaya-gaya semuanya ya, masing-masing sudah gaya. Tapi ada yang nggak fokus loh, lihat yang di belakang ini. Nah, ada yang nggak fokus. Yang nggak fokus ini bikin foto ini jadi rusak. Terpaksa diulang lagi. Kalau ada yang nggak fokus, bukan cuma tujuan dia nggak tercapai, tapi juga dalam satu kelompok juga akan buyar. Ulang lagi. Saya kalau ngajar, kalian sebagian, semuanya lah sudah pernah merasakan kalau saya ngajar. Saya akan lihat mata kalian, fokus nggak melihat saya. Kalau saya lihat ada yang ini, yang belakang ini, dia sedang asik-asik balas chat. Dia sedang asik-asik dengan HP-nya. Saya samperin, kalau yang seperti saya samperin. Tadi saya barusan ngomong apa? Pasti nggak bisa jawab, karena nggak fokus. Harus fokus. Petrus waktu terus fokus memandang pada Yesus, jalan di atas air, bisa kan? Karena dia fokus memandang Yesus. Begitu tiba-tiba dia kehilangan fokus, dia sadar, angin badai di sekelilingnya, dia mulai, apa yang terjadi? Tenggelam. Kalau kita berhenti fokus, kita akan tenggelam. Daud mengatakan, mataku tertuju pada kasih setiamu. Fokusnya terus kepada kasih setia Tuhan. Maka Daud, Allah katakan, seorang yang berkenan di hatiku. Berkenan di hatiku, karena dia fokus kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita masuk kepada, jadi kita baru pendahuluan ya. Sekarang kita masuk pada what. Saya selalu berusaha sistematika what, why, how. Tapi how-nya tahun depan karena di bulan ini saya sudah nanti saya sharingnya di Bali akhir tahun. What? Apa sih pursuing the truth? Mengejar terus-menerus ke arah yang tepat. Mengejar terus-menerus ke arah yang tepat. Kebenaran menunjuk pada pribadi Kristus yang memiliki karakter dasar sebagai pribadi yang benar. Pribadi Kristus adalah pribadi yang benar. Ini sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu. Ini sharing saya sekian tahun yang lalu. Jesus is the truth. Saya sharing is the way, is the truth, is the life. 3 minggu berturut-turut. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kebenaran. Dan dalam Yohanes 18 ayat 37 dia berkata, untuk itulah aku datang ke dunia ini. Kita akan merayakan kedatangan Yesus dalam minggu-minggu ini, karena ini sudah Desember ya. Untuk apa Tuhan Yesus datang? Untuk menebus kita ya, menebus kita betul. Tapi bukan cuma itu. Kalau hanya untuk menebus, sesudah kita terima Yesus kita surga dong. Ngapain di sini nanti bikin dosa lagi ya? Tapi Dia mau memberi kesaksian tentang kebenaran supaya hidup kita selama kita hidup di dunia ini hidup dalam kebenaran. Karena itu kalau kita mau tahu kebenaran, kita harus ikut Yesus. Kita sudah bahas 3 minggu yang lalu, ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Kalau kita, Yesus katakan aku kebenaran. Artinya, kalau kita bilang aku ikut Kristus, artinya hidup Kristus, pengajaran Kristus, perilaku Kristus yang semuanya adalah kebenaran itu menjadi hidup kita. Ingat 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena Dia kebenaran. Saya selalu memaksa juga sih enggak, tapi mendorong anak-anak ini, anak-anak murid saya, memulai hari dengan firman. Saya enggak tahu dari kalian semua, boleh saya tanya deh ya, yang sekarang ini posisinya dalam seminggu ini, memulai hari dengan firman siapa aja? Boleh angkat tangan? Murid saya aja, murid saya. Dan saya puji Tuhan, Nova dan Ella, murid Tuhan yang setia. Saya puji Tuhan. Nah, kalau kita baca firman, setiap kita baca firman, membaca tuh sih kita membaca oke. Tapi kemudian sudah membaca, what next?
saat sesudah kita membaca firman, pikiran, perasaan dan keinginan kita harus kita selaraskan dengan apa yang ada di firman. Pikiran kita bisa berkata, ini kan hak saya. Ingat Koas Masobi ya yang selalu bicara soal hak. Saya mau masuk lift, saya sudah antri lift. Kita kan antri kalau di lift ya, kita di luar, lift masih dari lantai sini antri. Begitu terbuka, kita berhak masuk dong, kita nomor 2 antrinya. Tapi tiba-tiba ada yang nyerobot. Kita berkata, ini hak saya. Pikiran kita bilang ini hak saya, maka perasaan kita marah, gitu ya. Pikiran kita berarti ini hak saya. Saya sudah ngantri, maka perasaan saya marah sama yang nyerobot. Dan keinginan saya, mau saya tonjok dong. Keinginanku aku mau tonjok. Soalnya dia nyerobot. Tetapi firman bilang apa? Kita bilang ini hak saya. Ibrani 10 ayat 30 berkata, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan, bukan kita. Jadi ngapain kita cari-cari bikin strategi untuk membalas orang yang berbuat tidak baik sama kita? Pembalasan itu hak Tuhan. Maka kita bilang, Tuhan, saya tadinya merasa ini hak saya, tapi sekarang saya katakan ini hak Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan kita mau bikin apa untuk membalas orang itu. Perasaan kita mau marah, tapi firman bilang apa? Efesus 4 ayat 32a berkata, hendaklah kamu ramah seorang pada yang lain. Mau marah, tapi disuruh ramah. Kita katakan bukan pikiran, bukan perasaan saya, tapi perasaan firman. Saya mengganti perasaan saya dengan apa yang firman rasakan. Rasa marah saya lepaskan, tadi kata Talita dijadikan sampah aja. Saya ganti dengan firman bilang apa? Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Tuhan, biar yang ada di hatiku adalah aku mau ramah, aku mau kasih mesra sama orang itu. Rasa marah jadi sampah. Keinginan, pengen tonjok. Firman bilang apa? Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Inginnya sih ngebalas, tapi firman bilang kasihilah musuhmu. Maka yang kita lakukan sesudah kita baca firman adalah menyelaraskan pikiran, perasaan, keinginan kita dengan yang terjadi adalah keinginan, adalah perasaan, pikiran dari firman. Karena apapun yang Yesus pikir, rasa, dan kehendaki selalu benar adanya. Apapun yang firman pikir, rasa, kehendaki selalu benar adanya. Karena Yesus adalah firman sendiri. Tadi di persiapan Pastor Jerry mengajak kita kembali mendeklarasikan Yohanes 1 ayat 1 dan dia kasih tabletnya ke sebelah karena Pastor Jerry pasti sudah hafal ayat itu. Kita semua yang jemaat lama yang sudah bertemu dalam Tuhan pasti sudah hafal. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan yang terakhir itu yang paling penting, firman itu adalah Allah. Jadi apa yang perasaan, pikiran, keinginan yang ada di firman, kita yang ikuti, bukan firman yang kita suruh ikut kita ya, kita yang ikut firman, kita yang ikut Yesus. Nah, ini Bapak Rohani sering berkali-kali menyatakan ini, dan di grup di sini juga di inspirasi juga pernah. Kalau kita merasa standar kebenaran firman itu terlalu tinggi, aduh, masa sih kayak begitu, harus banget ya kayak begitu ya. Terlalu fanatik itu. Aku biasa-biasa aja lah, terlalu tinggi itu. Kalau kita bilang itu terlalu tinggi, sebenarnya kita yang jatuh terlalu dalam. Standar Tuhan gak pernah berubah, kebenaran Tuhan gak pernah berubah. Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Standarnya sama, kita yang terlalu dalam jatuh. Pastikan kita tidak ada dalam kondisi jatuh terlalu dalam. Ini pernah dialami oleh Rasul Yohanes. Yohanes, murid yang Tuhan paling kasihi, ternyata pernah mengalami di Wahyu 1 ayat 10. Ini sih pernah juga saya sharingkan, tapi udah agak lama. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kalau dia dengar suara di belakang dia, berarti dia sedang membelakangi Tuhan. Itu suara Tuhan. Kalau dia dengar di belakangnya, kalau kita dengar di hadapan kita, nggak mau kita hadap-hadapan. Tapi di belakangnya, berarti
Tuhan lagi di belakangnya. Dan bukan cuma itu, suara itu berkata, naiklah kemari. Berarti Yohanes sedang ada jauh di bawah. Firman berkata, naiklah kemari. Ini yang tadi saya sebut reposisi. Posisi kita harus diposisikan, direposisi supaya sama dengan posisi yang Allah mau. Naiklah kemari. Siapa yang pegang? Aku asal pegang mic, baca ini Wahyu 4:1-2. Ya, komen. Wahyu 4:1-2. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri dari surga, dan di tahta itu duduk seorang. Ya, terima kasih. Ketika firman datang, Yohanes merespon sama dengan tadi Michael. Firman datang, dia merespon, dia cari firman, dia dapat firman. Yohanes mendengar firman, dia merespon. Maka ayat 2 berkata, segera aku dikuasai oleh Roh. Roh itu yang mereposisi Yohanes naik ke tempat di mana Tuhan berada. Dan ketika dia sudah satu posisi dengan Tuhan, dia bisa melihat sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Firman mereposisi kita. Kalau tadinya kita membelakangi firman, terlalu jauh di bawah dari standar firman, kalau kata-kata firman rema itu datang, maka kata-kata Tuhan yang adalah Roh itu mulai menguasai kita dan membawa kita naik ke posisi yang Tuhan mau kita ada di posisi itu. Dari situlah sudut pandang kita sama dengan sudut pandang Tuhan. Maka tindakan kita sama dengan tindakan firman, dan disitulah kita bisa mencapai tujuan Tuhan. Amin. Nah, masalahnya adalah, apakah membaca firman itu menarik? Ini seru kalau saya bicara soal ini, karena hampir semua koas nanya ke saya dalam keadaan pribadi, dokter, kan saya selalu bilang, ada yang kamu mau tanya sama saya, kebanyakan nanyanya begini, dokter, supaya saya tertarik baca firman tuh bagaimana ya? Ayo Vio maju, ini pertanyaan Vio misalnya. Deo maju juga deh, karena waktu Deo maju. Karena waktu ini saya bicarakan, kita di rumah sakit, bicara ilmu ya, tapi selain bicara ilmu, kita juga bicara firman. Saya bilang sama murid-murid saya yang lagi di depan saya berderet-deret, saya bilang, kata Vio, dia kok nggak tertarik kalau baca firman. Yang lain bagaimana? Dia langsung ngangguk. Betul ya? Betul ya, kita sudah bisa jujur kan? Yang lain juga begitu kok. Supaya baca firman itu menarik bagaimana? Ini mereka berdua ingin, sebetulnya sih paling bagus ini Pastor Jerry nih yang ngajarin nih. Terus saya bilang gini, kalian murid betul? Betul. Kalian murid kedokteran, betul? Apa kewajiban utama murid? Belajar. Kewajiban utama murid belajar. Apa sih belajar? Kalau kalian baca, sekarang gini, strategi kalian untuk belajar. Apa kalian sudah tahu berapa tebal buku penyakit dalam? 3 jilid tebal-tebal? Lihatnya aja, ngangkutnya aja berat. 3 jilid tebal-tebal dalam 10 minggu. Kalau kalian betul-betul mau belajar, maka 1 hari harus baca berapa lembar? Pernah dihitung? Pernah dibuat strategi? Jujur? Belum. Mau belajar, tapi strateginya aja belum dibuat. Apalagi dilakukan. Apakah tiap-tiap hari kalian sudah bertekad 1 hari saya mesti baca 2 bab atau 3 bab ilmu penyakit dalam? Pernah bertekad begitu? Ini jujur, kita sih mau jujur aja. Jadi kita sadar bahwa kewajiban utama murid belajar, tapi untuk mengerjakannya kok nggak tertarik ya? Kok nggak tertarik? Nah, sekarang supaya tertarik bagaimana? Pastikan kamu tahu tujuan kamu. Kamu, saya selalu bilang, kalian itu datang selama 10 minggu ikut saya lihat pasien. Kalau cuman mau jalan-jalan aja, ngapain? Pelajari pasien, aplikasikan. Kalau baca
ilmu pengetahuan, baca buku kedokteran. Beda dengan melihat huruf-huruf berderet. Kalau melihat huruf-huruf berderet, baca nggak ngerti-ngerti. Tapi aplikasikan yang kalian baca ke pasien. Nah, nanti dapat di situ. Buku bilang ini, lalu pasien kita lihat aplikasinya ke pasien. Kalau kita sudah dapatkan cocok, itu akan menjadi ilmu yang sangat berharga buat kita. Begitu juga dalam firman. Belajar firman, baca Alkitab bosan kan? Baca Alkitab nggak ngerti kan? Karena apa? Karena hanya melihat deretan-deretan huruf. Baca doang, udah, dia nggak ngerti, bosan, ngantuk. Tapi tadi sudah ada slide-nya. Kalau kita membaca, maka selaraskan yang di pikiran kamu dengan apa yang di pikiran firman. Itu yang namanya menyelaraskan. Nah, jadi ada aplikasi. Kalau kita dalam ilmu kedokteran mengaplikasikan ilmu ke pasien, kita dapat mutiaranya. Oh, ternyata begini. Begitu juga firman. Aplikasikan firman yang kamu baca, selaraskan pikiranmu, perasaanmu dengan keinginanmu kepada firman. Maka nanti kamu akan percaya deh. Kamu praktekkan mulai dari kapan pastor mereka praktekkan? Nanti malam ya? Sekarang ya? Semua yang kamu baca di firman, berlari-lari, praktekkan. Bukannya kamu lari-lari, bukan ya? Mengejar kebenaran. Itu praktek. Jadi pertama, supaya firman itu menarik, sadari kalian murid Yesus. Mengaku murid Yesus, saya tanya ke mereka, kamu mengaku murid Yesus mengaku? Pernah belajar firman? Berarti murid abal-abal. Tapi mulai sekarang, pastikan kalau kalian mengaku murid Yesus, belajar firman. Namanya murid Yesus, tapi tidak pernah belajar firman. Diketawain sama malaikat di surga. Pertama, saya murid, maka saya harus belajar firman. Kedua, saya tanya ke mereka, apakah kamu mengasihi Yesus? Jawabnya sih iya pasti, mana berani dia bilang, saya kurang mengasihi Yesus, mana berani bilang begitu. Tapi pertanyaannya gini, saya tanya sama Vio, kamu pernah punya pacar? Pernah punya pacar. Waktu kamu pacaran dulu, saat-saat kamu bertemu dengan pacarmu, kamu harapkan atau kamu tidak harapkan? Harapkan. Pasti kamu harapkan dong. Maka kalau kamu bilang saya mengasihi Yesus, saat-saat bertemu Yesus pasti kita harapkan. Pasti kita harapkan. Pasti kita nantikan. Yesus itu kamu cari di mana Yesus? Mana Yesus? Di mana Yesus itu? Firman. Allah adalah firman. Tadi kita sudah baca Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman. Jadi kalau kamu mengasihi Yesus, kamu harus mengasihi firman. Kemarin kami di keluarga malam hari ibadah malam kami kita membaca apa deh kemarin? Latihlah dirimu beribadah. Di mana ayatnya nak? 1 Timotius, nanti cari yang mereka. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk mencintai firman. Latihlah dirimu untuk belajar firman. Latihlah dirimu. Harus berlatih. Mana bisa Pastor Jerry waktu itu jadi juara bulu tangkis kalau dia tidak berlatih bulu tangkis? Bagaimana bisa kakak Samuel menjadi juara? Ini angkat-angkat ya? Kalau dia tidak berlatih. Abang Jengkok pelari. Bagaimana bisa jadi pelari atau pelari kalau nggak berlatih? Harus berlatih. Maka latihlah dirimu beribadah. Setuju? Oke, silakan duduk. Kita akan lihat buktinya ya, Pastor. Oke. Ini tadi saya belum matikan ini ya. Mereka nggak muncul di TV. Tapi nanti YouTube-nya ada. Oke, sekarang kita masuk pada why. Why? Mengapa kita harus mengejar kebenaran? Ada 3 jawaban. Pertama, kebenaran memberi rasa aman dan sejahtera. Kedua, kebenaran menjamin kelangsungan hidup suatu kota atau bangsa. Ketiga, kebenaran adalah gaya hidup umat Tuhan. Kita lihat satu demi satu. Kebenaran memberi rasa aman dan sejahtera. Kelas berikutnya baca Yesaya 32 ayat 17. Ella. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera,
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Artinya langsung aja, lanjut. Artinya kebenaran adalah kebutuhan terutama atau kebutuhan terdalam, deep needs dari setiap manusia yang membangun ketenangan dan ketentraman. Ya, artinya ini kebutuhan utama loh kebenaran ini, karena kebenaran, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Ketika saya baca baik-baik, dikatakan tumbuh damai sejahtera. Bukan di mana ada kemarahan di situ ada damai sejahtera, tapi tumbuh. Apa bedanya tumbuh dengan ada? Kalau tumbuh berarti kan progres ya, progres. Jadi damai sejahtera yang kita miliki itu, kalau namanya tumbuh, berakar, berdaun, progres. Jadi damai sejahtera yang kita miliki akan tumbuh, akan progres. Tuhan akan tambahkan terus. Apa sih damai sejahtera? Damai sejahtera, saya biasa selalu buka KBBI. Damai itu artinya nggak ada perang, nggak ada kerusuhan, aman dan tentram. Sedangkan sejahtera, makmur, selamat, bukan hanya spiritual tapi juga makmur. Itu sejahtera. Nah, sekarang kita mulai dari aman. Aman berarti bebas dari bahaya, gangguan. Kita lagi banyak mendengar berita-berita tentang saudara-saudara kita di Sumatera ya, lagi bencana. Kalau kita berpegang pada firman ini, maka bebas dari bahaya, aman, tidak terkena resiko. Mazmur 23 ayat 4 ini diberikan kepada saya oleh Pastor Pierre. Pertama-tama kasih ke saya sekian tahun yang lalu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalanmu akan selalu mulus. Karena apa? Karena kita murid. Kewajiban murid ada dua. Pertama, wajib belajar. Kedua, wajib apa ya? Ujian. Betul. Mana ada murid kagak pernah ujian? Nggak bisa. Kalian tiap minggu ujian sama saya. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita berjalan di lembah kekelaman, dia sedang menguji, setia nggak anakku ini. Dengan cara itu dia bisa, sorga bisa lihat kita setia atau tidak. Di tahun 2020 saya mengalami di bawah Tuhan melewati lembah kekelaman. Yang jemaat lama pasti sudah tahu, yang jemaat baru mungkin nggak tahu. Saya kok tiba-tiba merasa, bukan saya, orang-orang di sekitar saya tiba-tiba merasa kok saya aneh-aneh. Saya lagi praktek, tiba-tiba saya mengemasi barang-barang saya pulang. Saya nggak sadar itu. Saya lagi visit, saya sudah tahu ruangan yang saya biasa visit, saya tahu banget. Tiba-tiba saya nggak bisa menemukan lantai 5. Kok nggak bisa nemu? Saya muter-muter nggak ke rumah. Saya lagi di mall sama anak-anak, tiba-tiba kok saya jalan ngebut tanpa saya bisa kuasai. Sampai saya dikurung di mobil, dikunci di mobil. Biar saya nggak ngebut kemana-mana. Jalan kakinya ngebut. Saya pikir kenapa saya begini? Akhirnya semua sudah tahu ya yang jemaat lama ya. Saya di MRI sama teman saya dokter saraf, ternyata ada tumor otak. Tumor otak. Saya mengalami 2 operasi besar, VP-shunt dan gamma knife. Kalian yang sudah stase saraf melihat bagaimana pasien VP-shunt. Pasien VP-shunt itu hampir semua tergeletak di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, apa-apa dibantu, hidup sih hidup, tapi vegetatif. Tuhan mengizinkan saya menjalani vonis penyakit saya, menjalani operasi besar, VP-shunt dan gamma knife. Tapi Firman berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Dia bersama-sama dengan saya. Maka saya selalu katakan, saya puji Tuhan, selalu puji Tuhan bahwa sampai sekarang saya tetap bisa berfungsi untuk kemuliaan Tuhan. Saya katakan, Tuhan luar biasa yang Tuhan lakukan kepada saya kalau saya bandingkan dengan orang-orang lain yang penyakitnya sama dengan saya. Ini bukti. Mazmur 23 ayat 4 berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita bisa berjalan di lembah kekelaman, tapi tidak takut bahaya karena Tuhan beserta kita. Amin. Damai. Tadi aman, tentram. Makmur ini kalau kata Kamus Bahasa Indonesia,
kebutuhan terpenuhi, bukan cuman fisik, bukan cuman spiritual, tapi juga fisik. Mazmur Daud Daud berkata di Mazmur 23 ayat 1, ini ayat sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan. Dulu waktu saya masih belum di gereja ini, saya sering merasa kekurangan. Saya sering merasa, aduh kenapa aku seperti itu. Jadi selalu rasanya kurang. Tapi sekarang saya katakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Jesus Christ is enough for me. Bisa nggak kita mengatakan itu? Christ is enough for me. Tuhan cukup buat aku. Aku nggak cari yang lain-lain lagi. Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11. Belajar mencukupkan diri. Beberapa waktu yang lalu anak saya Arya lapor ke saya, Mak, mobil Arya udah gak bisa diandalkan, sudah membahayakan keselamatan, mesinnya udah gak bisa lah. Akhirnya saya bilang ya udah dijual, kalau memang gak bisa ya sudah. Terus Arya bilang, aku mau mobil yang sekarang mau pakai. Ya saya kasih lah, anak sangat saya sayangi. Mau mobil mama saya kasih. Tapi kasih mama 1 minggu, mama mau cari yang baru kan, karena saya kan butuh untuk kendaraan kerja. Lalu banyak yang kasih usul, beli ini dong. Masa dari dulu itu aja, mereknya, banyak yang lebih wah kan, beli ini dong. Terus saya pikir ya seru juga ya kalau saya beli merek-merek yang gimana gitu. Tapi kemudian Bapak Rohani bilang sama saya, gereja Masohi butuh dana. Saya disodorkan apa? Saya bilang gini, kalau saya beli mobil yang mewah, saya akan sulit untuk memberikan persembahan untuk gereja Masohi. Maka saya bilang, udah saya mencukupkan diri. Yang ini aja saya beli. Supaya saya bisa dengan sukacita memberikan untuk gereja Masohi. Itu mencukupkan diri. Cukup. Tuhan memberikan kita bisa menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kedua, kebenaran menjamin kelangsungan hidup kota bangsa. Koas berikutnya baca Kejadian 18 ayat 26. Kejadian 18 ayat 26. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ini cerita ini saya harap sih semua sebagian besar pasti sudah baca. Mungkin sebagian kecil yang belum membaca seluruh Alkitab mungkin ada yang belum tahu. Tapi kalau sekolah minggu pasti tahu ya. Ini seru loh, ini tawar-tawaran antara Abraham dengan Allah. Jadi Sodom, Gomora, kota yang terlalu berdosa sehingga Allah bilang aku mau musnahkan. Lalu Abraham berdoa syafaat, tawar-tawaran dengan Allah. Tuhan, kalau ada 50 orang yang benar yang menyembah Tuhan, apakah Tuhan akan memusnahkan? Tidak. Tuhan jawab tidak kalau 50. Lalu Abraham tawar lagi, kalau 45, Tuhan dengan sabarnya bilang tidak. Abraham tawar lagi, kalau 40, kenapa juga ya 45, 40 langsung aja 10 gitu ya. Tapi Abraham nawarnya gitu. Tuhan bilang tidak, Tuhan sabar banget. Allah sabar banget. 30, tidak. 20, tidak. Kalau 10, Tuhan bilang, kalau 10 orang menyembah aku di Sodom, aku tidak memusnahkan Sodom. Tapi akhirnya Sodom dimusnahkan, berartinya yang menyembah Tuhan di Sodom tidak satu. Di negara kita ada di sini ada lebih dari 10 kan? Kita yakin betul kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan, kita menopang negara ini dengan doa, Tuhan pasti memperhatikan dan terus mengasihi dan terus menopang negara ini. Pertanyaannya, apakah doa besar kuasanya? Pray for Indonesia. Apakah doa besar kuasanya? Ini Bapak Rohani pernah lontarkan di sini. Dan kita tentu bilang, oh iya dong doa besar kuasanya. Tapi kata Bapak Rohani, no. Yang sudah tahu kebocoran rahasianya ya. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pastikan kita semua dalam posisi orang benar. Orang benar itu yang bagaimana? Orang yang mengejar kebenaran.
pursuing the truth, kejar kebenaran, kita akan menjadi orang benar dan doa kita besar kuasanya dan kita akan menopang negara ini. Bencana di mana-mana, kita yang Tuhan melihat kita. Tuhan memperhatikan negara ini karena ada kita yang mengejar kebenaran Tuhan. Jadi orang benar adalah orang yang mengejar kebenaran. Dan orang benar inilah yang doanya besar kuasanya. Dan kalau kita semua posisi orang benar yang mendoakan negara ini, maka kita akan menopang Indonesia. Kita akan menopang negara ini tetap berharga di mata Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ketiga, kebenaran adalah gaya hidup umat Tuhan. Gaya hidup. Berikutnya baca Michael. 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Gaya hidup itu adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Gaya hidup, saya baca di AI, adalah pola atau kebiasaan seseorang yang mencakup aktivitas, minat, kebiasaan, pandangan, dan gaya hidupnya yang kita suka pamer-pamerkan. Kalau kita, apa yang kita posting di medsos? Pas memamerkan gaya hidup kita. Kata Kotler, ini Profesor Kotler ini bukan bos saya, ini orang marketing. Mengatakan gaya hidup, pola hidup yang terungkap dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup bisa berubah. Gaya hidup bisa berubah. Orang yang karirnya naik, berubah gaya hidupnya. Tadinya mobilnya ini, berubah jadi ini gitu ya. Tadinya bergaul dengan teman-teman ini, berubah jadi ini. Gaya hidupnya berubah. Orang yang pensiun juga berubah. Biasanya bangun jam 5 pagi, sekarang jam 9 pagi. Biasanya bangun langsung ke kantor, sekarang ngurus burung-burung gitu ya. Berubah gaya hidupnya. Orang yang divonis sakit, contohnya diabetes. Kemarin siapa yang saya suruh datang ke pasien untuk mengumumkan mulai hari ini, kamu ya, mulai hari ini gitu ya, ibu mulai hari ini diabetes. Tadinya enggak, tapi baru ketahuan mulai hari ini ibu diabetes, maka kamu beritahu dia untuk mengubah gaya hidup kan. Mulai hari ini aktivitas harus begini, makanan harus begini, berubah semuanya. Penyakit-penyakit kronik tertentu mengubah gaya hidup. Nah, Paulus, gaya hidupnya juga berubah ketika bertemu. Tadinya dia bilang, aku bangga karena aku orang Israel, orang Ibrani asli suku Benyamin, aku ahli Taurat, aku tidak pernah bercacat. Tapi ketika dia bertemu Yesus, gaya hidupnya berubah. Saya juga berubah. Dulu saya waktu baru pertama di awal-awal tahun-tahun pertama di gereja ini, saya sering izin pastor. Jadi kemarin singgung dalam khotbahnya. Saya dulu sering izin kalau ada, saya punya grup Iluni ketika sama-sama FKUI dulu, kita suka jalan-jalan dan seru-seru begini, seru kan? Seru. Saya bilang, ini seru nih, ini memang saya suka, seperti ini seru. Saya bilang gini, gereja kan tiap hari Minggu ada, tapi jalan-jalan dengan teman-teman kayak begini cuma sekali ini, nggak diulang lagi. Kita ke Bromo nggak diulang, kita ke Lombok nggak diulang, kita ke mana, ke Bukit Tinggi nggak diulang. Jadi izin aja. Dulu begitu ya, dulu gaya hidup kita begitu ya. Tapi sekarang berubah. Dan salah satu bukti berubah, sharing saya di awal tahun ini change. Mungkin yang jemaat yang koas mungkin nggak ada, belum datang, tapi yang jemaat change di awal tahun ini. Dan ini juga change juga pemerintahannya Pastor Cakra di Bali ya. Memang perubahan itu sangat penting. Nah, gaya hidup kita yang seharusnya adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu kita sudah sama-sama pelajari di tanggal 17, 24, dan 31 Agustus. Hidup dalam Kristus, tinggal dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Itu gaya hidup orang Kristen. Itu gaya hidup anak Tuhan. Itu gaya hidup orang percaya. Amin. Kita sudah melewati why, ada 3 item, dan kita akan masuk di how. Tapi sudah saya katakan how ini
tahun depan. Nah, tahun depannya how pursuing the truth. Oke, saya mengundang IPD 64 dan dibantu oleh Nova dan Cornel untuk maju ke depan. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan. Kalau kita mengejar kebenaran, pertama, kita akan dapatkan damai sejahtera. Kedua, kita akan menopang negara ini. Ketiga, kita akan memiliki gaya hidup umat Tuhan. Pastor kesayangan saya, terima kasih. Murid-murid saya ini akan menyanyikan lagu Berlari Padamu dan nanti kita akan pulang bersama-sama. Hanya Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan
Kami mau berlari-lari untuk mendapatkan panggilan sorgawi. Kami mau berlari-lari untuk hidup dalam pola Tuhan. Karena Engkau berkata kalau kami mengatakan kami ada di dalam Yesus, maka kami wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan itu tidak mungkin kami dapatkan.